Haleluya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya rindu untuk berbagi firman Tuhan saat ini. Karena itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar, dan urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, dan Tuhan pakai sehingga firman-Mu yang disampaikan benar-benar datang daripada Tuhan, dan memberikan kekuatan, penghiburan, dan motivasi, semangat bagi kami yang mendengar. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, jadilah orang yang sabar. Kenapa saudaraku yang kasih? Ada banyak orang di sekitar kita inginnya mau cepat, serba instan saudaraku. Tapi kita sebagai orang percaya, kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus menjadi orang yang sabar. Kenapa saudaraku yang dikasih? Karena kesabaran itu adalah modal utama kita untuk menjadi orang-orang yang disayangi oleh Tuhan. Modal utama kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil, saudaraku yang dikasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang lekas naik darah itu adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang bijaksana itu adalah orang yang sabar, saudaraku. Kita mau pilih mana? Menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Saudaraku, pilihannya ada di kita masing-masing. Sebab itu pada saat ini saya mengajak kita semua, jadilah orang yang sabar. Kenapa saudaraku? Kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dikembangkan bagi semua orang yang percaya. Saudaraku, ketika kita memiliki kesabaran itu, maka kita akan dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Ketika kita dicintai oleh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu akan berhasil, saudaraku. Kita mau berhasil dalam hidup ini, kita mau sukses dalam hidup ini. Karena itu mari bersabarlah, saudaraku yang dikasih. Karena kesabaran itu adalah buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua adalah kesabaran juga merupakan ciri orang percaya yang hidup di dalam kasih, saudaraku. Jadi orang yang sabar itu adalah ciri orang yang hidup di dalam kasih. Mari saudaraku, milikilah kesabaran itu, karena kesabaran sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa kesabaran yang saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Yang pertama adalah kita harus sabar terhadap orang lain. Dalam hidup ini, saudaraku, kita dikelilingi banyak orang. Di dalam rumah tangga kita ada keluarga, di dalamnya ada istri, ada suami, ada anak-anak, saudaraku. Bisa saja mereka membuat kita kesal, marah, dan kesabaran kita bisa hilang. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kita harus sabar terhadap istri, suami, dan anak-anak kita. Dalam pekerjaan ada teman-teman kerja kita, rekan-rekan kerja kita, bisa saja membuat kita tidak sabar, membuat kita marah, kesal, dan jengkel, saudaraku. Tapi mari kita, saudaraku, kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, kita harus sabar, saudaraku yang dikasih. Yang kedua, saudaraku, sabar melakukan kebaikan. Dalam berbuat baik, saudaraku, tidak gampang, tidak mudah, saudaraku. Kita punya niat untuk melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan, ada banyak
gosip-gosip, ada banyak orang-orang yang ada di luar sana tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kata-kata yang negatif orang dalam kita melakukan kebaikan itu akan menurunkan semangat kita, bahkan akan membuat kita jadi patah semangat untuk berbuat baik. Tapi saudaraku, ingat bahwa kita melakukan kebaikan kepada orang lain karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain karena kita melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang kasih, sabar dalam memimpin. Dalam memimpin tidak gampang, saudaraku, karena sebagai pemimpin, saudaraku, kita memimpin banyak orang, banyak karakter, banyak pikiran, banyak kepala, banyak ide, banyak kemauan. Karena itu kita harus sabar, saudaraku. Bagaimana saatnya supaya kita sabar? Kita harus minta pimpinan Roh Kudus, minta hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita mampu untuk memimpin orang yang banyak, saudaraku. Ketika kita menjadi orang yang sabar, kita akan ditolong oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku, dalam memimpin perlu kita kesabaran dalam hidup kita. Mari sabar, ingat akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat adalah kita harus sabar dalam penderitaan. Saudaraku yang kasih, dan mungkin hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi saya percaya, saudaraku, dalam penderitaan yang kita hadapi, mari kita bersabar, saudaraku, karena segala sesuatu ada waktunya. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami penderitaan yang sangat susah, engkau tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Tapi ingat, saudaraku, segala sesuatu ada waktunya. Bahwa penderitaan yang kau alami itu, di sana ada maksud dan rencana Tuhan. Di balik penderitaan ada mujizat. Di balik penderitaan yang kau alami ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Mari saudaraku tetap sabar apapun penderitaanmu. Mari tetap bersabar, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan menolong, dan ada waktunya engkau akan keluar dari penderitaan itu. Lagi saya ingatkan, mari jadilah anak Tuhan yang bersabar dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri firman Tuhan saat ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang sabar, Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, menjadi orang yang sabar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan Engkau pakai terlebih lagi, Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.